Kita juga akan mengetahui seperti apa informasi terbaru. Sudah ada rekan kami Faris Noval di Studio Mini TV One yang ada di Mahkamah Konstitusi. Silakan Faris. Ya, selamat pagi Putri Windasari dan juga pemirsa, kembali lagi bersama Faris masih di Studio Mini di halaman depan di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Baru saja kita saksikan bersama Bacanya Anies Baswedan dan Amrikus juga Kur. Muhaimin Iskandar, ini paslon nomor urut 1 Amicus. tiba di Gedung Mahkamah Konstitusi. Lalu sebelumnya setelah sekitar 10-15 menit Putri dan juga pemirsa, rombongan yang menggunakan bis ini dari Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD pun juga sudah tiba di Gedung MK Jakarta, tempat saya mengabarkan saat ini. Dan masih bergabung bersama saya Mas Adi Praitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik, lalu juga ada Bang Frits Edward Siregar, Wakil Komandan Alfa TKN Prabowo Gibran. Selamat pagi Bang Frits. Pagi Bang. Baru bergabung nih Bang Frits nih. Kita tadi udah ngobrol-ngobrol banyak nih sama Mas Adi Praitno nih Bang Frits. Jadi Bang Frits agak ketinggalan, namun nggak apa, kita akan tanyakan. Kalau dari kacamata Bang Frits sebagai Wakil Komandan Alfa, seperti apakah putusannya nanti? Atau harapannya apa Bang putusan MK pada hari ini Bang? Sebenarnya untuk menjawab pertanyaan itu dari tadi malam saya sudah merenung banyak Bang kira-kira. Kalau kita memulai dari proses pendaftaran dari mulai bulan Oktober, November dan 90 juta orang datang ke TPS dan puluhan ribu para relawan yang hadir di kampanye dan kemudian bagaimana kita proses di pemilu dan proses sengketa yang selama 2 minggu, 3 minggu terakhir ya. Dan saya rasa semua yang ingin dikatakan sudah terkatakan. Semua ingin disampaikan melalui para keterangan ahli, saksi, para pengacara, para kuasa hukum di dalam ruang sidang dan di luar sidang. Saya rasa juga sudah terkatakan. Saya rasa tidak ada informasi yang tidak dapat lagi didengar oleh mahkamah. Dalam beberapa hari terakhir kita mendengar ada amicus curiae dan kemudian pendapat-pendapat dari berbagai talk show. Saya rasa kita semua sebagai masyarakat sudah dapat bisa mendengar arah soal kewenangan, soal tuduhan-tuduhan yang disampaikan. Dan kami percaya bahwa Mahkamah Konstitusi akan kembali kepada ataupun tegas kepada kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, yaitu memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilu. Ya. Dan pada saat itu hasil itu tidak dapat diperdebatkan oleh paslon 1 dan paslon 3 dalam proses persidangan. Kami percaya bahwa Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan yang diajukan oleh paslon 1 dan paslon 3. Nah, tapi jika kita berandai-andai nih Bang, jika putusannya dari gugatan dari paslon 01 dan 03 ini diterima. Tadi kan dibalik ya, kalau naik ke Mas Adi jika ditolak, namun ini jika diterima. Lalu langkah apa yang akan dilakukan dari paslon 02 nantinya? Kalau diterima, wah, pertanyaannya agak-agak apa juga nih, agak-agak sedikit sensitif Jika ya. disahkan. Tapi lihat begini ya, pertanyaannya gini. Apakah Undang-Undang Pemilu 7 tahun 2017 memberikan kemungkinan ada yang namanya pemungutan suara ulang atau pemilu ulang? Karena Undang-Undang Pemilu hanya mengatur apabila ada namanya pemungutan suara susulan atau pemungutan suara ulang. Tidak ada namanya pemilu ulang. Ya. Itu tidak ada dalam Undang-Undang 7 tahun 2017. Kan kita akan kembali kepada proses pendaftaran, proses verifikasi, proses kampanye, proses pemungutan suara. Apa dasar KPU untuk melaksanakan pemilu ulang itu? Karena itu tidak dikenal dalam Undang-Undang Pemilu kita. Kalaupun misalnya, kita sepakat ya, kalau misalnya saya memakai cara berpikir yang disampaikan. Kalaupun misalnya, kan ini kan membutuhkan proses lagi kemarin, proses anggaran. Ya. Anggarannya dari mana? Nah, harus ada perubahan undang-undang APBN lagi. Ya. Kan kita akan bertemu lagi di DPR. Ya. Kalau misalnya di DPR kemudian ditolak kemudian proses pembahasannya, kita akan masuk kepada proses yang siapa memiliki kewenangan siapa. Dan jangan lupa, seandainya KPU juga berpendapat bahwa kami tidak punya kewenangan dan tidak ada yang mengatakan bahwa kami harus melakukan pemungutan ataupun pemilu ulang lagi, kita akan masuk kepada proses politik yang tidak akan pernah berhenti. Betul. Nah, kalau dari Mas Adi Praitno menanggapi ini, Bang Frits yang sangat optimis bahwa memang ya hasilnya itu untuk disahkan itu seperti ya hampir tidak mungkin.
Dari Mas Adi gimana? Saya kan sejak awal selalu mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi itu kewenangannya adalah hanya mengadili sengketa hasil pemilu. Yap. Itu jelas kok termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kalau soal terkait dengan pelanggaran, dugaan-dugaan kecurangan selama proses pemilu berlangsung, Undang-Undang Nomor 7 2017 mengatakan itu ranahnya penyelenggara pemilu namanya Bawaslu, bukan Mahkamah Konstitusi. Itulah yang saya sebutkan. Mahkamah Konstitusi itu bukan dokter umum, Pak, yang mampu menyelesaikan semua persoalan-persoalan. Yang ditangani itu hanya soal sengketa hasil pemilu. Ini yang kemudian menebalkan satu keyakinan bahwa rasa-rasanya Mahkamah Konstitusi akan menolak ya semua gugatan yang dilakukan oleh kubu 1 dan kubu 3. Itu yang pertama. Yang kedua, dari fakta-fakta persidangan yang disampaikan terkait dengan dugaan-dugaan kecurangan itu, menurut saya hanya omongannya yang meyakinkan, tapi fakta-fakta yang kemudian dihadirkan itu tidak ada yang meyakinkan. Ketika ada dugaan soal politisasi bansos misalnya, mestinya yang dihadirkan itu adalah mereka yang menerima bansos dan terpengaruh untuk memilih paslon nomor 2 misalnya. Tapi dalam konteks itu tidak ada. Yang dihadirkan itu adalah saksi-saksi yang sebenarnya hanya membangun narasi dan wacana-wacana yang muncul di kalangan publik dan pembicaraan di media. Tapi orang yang terlibat langsung, merasakan langsung, menyaksikan langsung bagaimana orang menerima bansos dan terpengaruh itu tidak ada, Pak. Kalau itu dikumpulkan di setiap provinsi, di setiap kabupaten dan kota, saya kira bagus. Sebagai bentuk testimoni bahwa sebenarnya orang datang ke TPS itu terpengaruh karena bansos. Itu yang pertama. Nah yang kedua kan problemnya adalah sekalipun ada bansos mempengaruhi pilihan politik orang, apakah orang yang menerima bansos itu kemudian berdampak pada soal bagaimana pemilu misalnya itu diulang dan calon pemenangnya didiskualifikasi? Belum ada. Itu belum ada sejarahnya. Orang yang menerima seseorang calon baik partai ataupun capres ataukah pileg itu yang menang itu didiskualifikasi hanya karena yang memilih itu karena persoalan logistik. Tidak ada. Paling mungkin itu adalah orang yang melakukan bantuan sosial itu kena pelanggaran, pelanggaran pidana ataupun pelanggaran yang lain. Dia dipanggil oleh Bawaslu, apa motifnya, tapi hasil dari pemilu itu tidak bisa dibatalkan. Ya, kemarin kan narasi negatifnya begitu ya Pak ya. Dan itu melihat undang-undangnya. Ini bagian dari carut marut memang sejak awal bagaimana regulasi kita memang tidak secara komprehensif. Betul. Membahas secara detail terkait dengan pelanggaran-pelanggaran pemilu. Jangankan soal apakah pemilu yang dihasilkan dari penggunaan logistik yang berlimpah itu bisa digugurkan ataupun tidak. Undang-undang yang terkait dengan politik uang aja, itu tidak ada Pak secara spesifik. Politik uang itu hanya dicantolkan pada sejumlah larangan dalam pelanggaran pemilu atau larangan dalam pemilu. Misalnya yang dilarang dalam kampanye itu, 1, tidak boleh menghasut, 2, tidak boleh merusak atribut yang lain, tidak boleh mempersoalkan NKRI, Pancasila dan seterusnya. Ada yang di bawah itu. Dilarang memberikan uang dan barang untuk mempengaruhi pemilih. Itulah ditafsirkan sebagai politik uang. Kalau ngasih uang dan barang tapi tujuannya tidak untuk mempengaruhi pemilu, itu bukan politik uang, Pak. Sedekah namanya. Lillahi ta'ala ingin masuk surga. Boleh nggak tambah sedikit ya? Ya gimana Bang Fred? Kalonya kita melihat ya, kan kalau tadi Bang Adi kan fokusnya kepada bansos misalnya. Ya. Kalau kita mengacu kepada Karena itu dalil yang dimohonkan. dalil yang dimohonkan itu sebenarnya kan kalau kita melihat ya kan dalil yang paling utama lah ya kalau saya mengatakan fondasi dari permohonan. Ya. Pertama kan soal pencalonan Mas Gibran. Dan itu merupakan produk dari putusan Mahkamah Konstitusi sendiri gitu loh. Mas Gibran bisa menjadi calon itu karena putusan daripada Mahkamah Konstitusi. Ya. Dan tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh para pemohon di dalam persidangan. Ya. Yang poin yang kedua misalnya soal Sirekap. Sirekap juga sudah dijelaskan bahwa Sirekap itu merupakan alat bantu dan tidak dipakai sebagai dalam proses penghitungan karena penghitungan itu adalah sebagai manual. Nah, dan soal pengerahan massa itu juga sudah dibantah dalam bagaimana peran daripada PJ dan kemudian antara hubungan dengan PJ dan bagaimana proses pemilihan. Oleh karena itulah dasar-dasar dan tadi juga soal bansos juga Mahkamah bahkan memanggil 4 menteri untuk bisa menjelaskan bagaimana bansos. Jadi dengan dasar-dasar itu saja ya yang kami lihat, bukan karena persoalan kewenangan daripada Mahkamah Konstitusi. Kalaupun misalnya Mahkamah tetap melakukan proses pemeriksaan terhadap proses pembuktian, bukti yang disampaikan juga tidak mampu sehingga adanya mengakibatkan keterpilihan karena itu.
Berarti cara dari kubu TKN Prabowo Gibran ini menepis narasi-narasi negatif seperti itu selama ini apakah memikirkan sampai merapatkan atau menanggapi dengan santai aja ini Bang? Narasi-narasi seperti itu Bang. Sepertinya nggak ada yang santai sih Bang ya dalam proses ini ya. Karena semuanya kan bagian lah ya. Ini bagian dari bagaimana kita bisa mempertahankan kepercayaan dari 92 juta masyarakat Indonesia yang sudah memilih dan hadir di TPS. Dan dalam rangka untuk menjaga marwah yang sudah diberikan tersebut, tentu saja kami sebagai kuasa hukum, sebagai penasihat hukum melakukan berbagai banyak rapat untuk bisa menjawab tepat pada apa yang diinginkan. Meskipun memang di dalam proses pembahasan awal kami bilang, ini sengketa suaranya mana ini? Ya. Kan kami harus siap-siap nih dengan C1 misalnya, dia hasil, kemudian di BA di kabupaten. Kan kami harus segera kami kumpulkan. Tetapi ternyata apa yang didalilkan tidak soal dengan suara, tapi di luar dengan daripada suara. Baik, nah ini kalau ya kita tahan dulu dialog kita